selamat datang di podcast 10 Iga Tahu episode yang keberapa? Yes, bener banget karena banyak banget yang remet, jadi kita harus menuntaskan ini semua. Ya, tim kita semua Pak Fadar. Dan di episode kali itu ada siapa aja sih? Ada siapa? Perkenalan dulu dari sini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zalika dari absen 36. Aku Syifa, absen 33. Aku Cia dari absen 3. Sekarang kita bakal bahas apa nih guys? Kayak kenapa sih di bumi ini tuh bisa banyak makhluk hidup? Kayak kenapa bisa hidup? Iya. Terus kenapa bumi bisa terbentuk? Iya nggak sih? Masa tiba-tiba ada makhluk hidup? Tiba-tiba ada bumi nggak sih? Iya benar. Benar juga. Makanya di podcast kali ini kita bakal mengupas tuntas semuanya. Kita bakal cari tahu tentang sesuatu. Iya sih. Jadi kenapa nih sih Pak? Kenapa bumi itu bisa terbentuk? Itu tahu nyambungnya sama geografi gak sih? Geografi gak sih yang waktu itu Pak Musa jelasin? Teori Big Bang doang. Teori Big Bang. Yes, tahu. Ingat. Apa aja dikata teori Big Bang? Kalau nggak salah tuh ada bola panas yang terus Mungkin padat. Iya padat terus sampai akhirnya dia meledak dan membuat partikel itu bukan sih? Iya itu tuh sekarang tuh kayak kalau bisa dibilang tuh kayak jadi planet kita sekarang ini. Salah satunya juga adalah bumi kita sekarang. Tapi tadi Zalika tuh nyebut panas. Emang panas? Berarti kalau panas kayak gitu gimana caranya bisa makhluk hidup bisa hidup gak sih? Iya. Kayak mana ada makhluk hidup kayak kita misalkan tuh mau tinggal di kehidupan yang panas kayak gitu. Makanya di Indonesia itu makanya di pelajaran sejarah itu dibagi berapa sih? Berapa zaman guys? 4 zaman. Yang pertama itu ada zaman Al-Kaikum. Tahu nggak kalian apa itu zaman Al-Kaikum? Apa sih zaman Al-Kaikum? Aku tahu Apa dari Kak? masa awalnya terbentuk bumi dan belum ada kehidupan. Iya, jadi itu masih yang kata Jalika tadi masih panas banget suhunya. Terus kayak kita tuh belum stabil gitu ya. Iya, kita tuh belum bisa hidup di situ. Tapi aku dengar katanya ada tahu apa makhluk hidup yang hidup di zaman itu. Tapi aku juga aku lupa namanya. Ada namanya tuh bakteri cyanobacteria. Iya, itu tuh ngapain? Hidup gitu. Iya, dia tuh bener-bener satu-satunya doang yang hidup di zaman itu, padahal kita aja tuh gak bisa hidup. Tapi dia tuh bisa hidup. Berarti suhu panas stabil gitu loh. Iya, Bisa hidup. iya. Masya Allah banget itu bakteri. Awal mulanya. Iya. Tahu nggak sih kenapa bakteri itu bisa hidup? Aku juga bingung deh kenapa bakteri itu bisa hidup. Kenapa ya? Coba Google nggak sih? Coba aja. Google aja. Cyanobacteria. Kenapa cyanobacteria itu bisa hidup? Kenapa ya? Tapi aku juga jujur bingung banget. Setahu aku tuh kayak apa sih, dia tuh bisa fotosintesis gitu nggak sih? Iya. Karena tuh dia kayak nyiptain. Aku juga bingung sih. Nyiptain apa? Tapi katanya dia tuh bisa hidup, terus kayak dia tuh bisa berfotosintesis. Katanya tuh memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, makanya dia bisa hidup sendiri gitu dalam keadaan seperti itu. Begitu. Berarti kalau misalnya dia bisa menciptakan kehidupan baru dong. Iya, karena di sini cyanobacteria memiliki pigmen klorofil, karotenoid, dan phycobiliprotein yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis sendiri. Makanya dia bisa berfotosintesis. Berarti kalau sehabis zaman Al-Kaikum itu zaman apa dia? Paleozoikum. Ya enggak? Oh iya, aku tahu. Katanya tuh ya di zaman Paleozoikum tuh itu awal mula kehidupan, yang benar-benar ada kehidupan gitu loh guys. Tapi udah mulai ada makhluk hidup lain cyanobacteria. Katanya ada tahu. Iya sih. Invertebrata, makhluk hidup yang gak bertulang belakang gitu. Kayak ikan gitu nggak sih? Ikan ada nggak sih? Ikan ada tahu. Ular. Iya harus ada sih. Cacing nggak ada. Iya, cacing nggak ada. Ubur-ubur. Cacing. Katanya sih ubur-ubur udah ada ya. Katanya sih makhluk-makhluk yang kayak gitu nggak sih yang ada di zaman itu? Iya, yang invertebrata. Invertebrata apa vertebrata? Invertek kan kalau vertek punya tulang belakang. Iya. Terus katanya suhunya juga di sini tuh mulai stabil guys di zaman itu. Makanya Makanya bisa ada iya, hewan-hewan betul. itu nggak sih? Ya bisa ada hewan-hewan.
abis Paleozoikum kan katanya ada 4 zaman. 2 lagi apa? Baru 2 guys. Baru 2 lagi apa guys? Jadi yang ketiga itu tuh ada Mesozoikum. Mesozoikum. Iya. Itu tuh zaman apa? Mesozoikum tuh awal munculnya hewan-hewan reptil yang besar-besar gitu loh guys. Dinosaurus. Kayak dinosaurus. Iya bener kayak dinosaurus. Kayak di film apa? Upin Ipin ya. Kayak di Upin Ipin lah. Kan tahu dinosaurus. nonton Upin Ipin gimana? Karena sering lewat, jadi aku Iya. sering nonton. Terus katanya zaman ini juga tuh diakhiri sama punahnya dinosaurus. Berarti bener-bener dinosaurus tuh ada di zaman itu doang. Iya. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa dinosaurus bisa punah? Kenapa? Ada apa? Jadi itu tuh kayak ada meteor gitu yang jatuh dan akhirnya si dinosaurus itu gak punya makanan mereka, terus suhunya juga otomatis jadi Jadi nggak stabil. Iya, nggak stabil lagi. Jadi gak Nanti stabil. di zaman ini suhunya tuh mulai gak stabil lagi pas si meteor itu jatuh. Iya, terus katanya si dinosaurus ini tuh jadi kehilangan makanan dia. Kasihan banget, berarti mereka semua mati kelaparan. Iya. Karena si meteor itu jadi mengubah semuanya lagi. Tapi di balik itu tuh sehabis zaman Mesozoikum tuh ada zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum, zaman mulai ada manusia purba gitu ya. Iya, dan di sini tuh udah kayak mulai normal lagi gitu lah ininya suhunya. Makanya bisa ada Katanya zaman Neozoikum tuh dibagi lagi jadi beberapa. itu tuh apa aja? Emang iya? Iya. Jadi zaman apa? Terus karena tuh ada kalau nggak salah tuh tersier sama Kuartier gak sih, Cuk? Kuartier oh iya benar kuartier. sama sekunder. Tersier. Tersier. Tersier sama Kuarter. Bedanya apa? Kenapa dibagi jadi 2 lagi? Bedanya apa? Kenapa harus dibagi jadi 4? Katanya kalau primer itu berkembangnya mamalia kayak kera gitu ya katanya di makanya- primer itu makanya katanya kita kan Tersier. iya di tersier salah guys jadi katanya di tersier itu ya Muncul kita mamalia kayak iya kayak kera gitu Mana gitu nenek moyangnya keren. iya katanya kita banyak kemiripan dengan kera mungkin awal mulanya seperti ini Terus ada zaman kuarter. Kalau zaman kuarter apa, Zak? Iya, apa? kalau zaman Carter itu ada berkembangnya manusia purba. Aku juga bingung sih berkembangnya manusia purba kayak gimana. Kayak gimana? Tapi aku dengar-dengar katanya manusia purba tuh dulu apa sih nggak berdiam gitu loh, kan kalau sekarang kita tuh kayak punya rumah gitu buat menetap. Mereka tuh dulu pindah-pindah gitu, Berimigrasi. imigrasi. Kalau misalnya bumi ada zaman-zamannya, kalau manusia purba ada zaman-zamannya juga nggak? Ada nggak sih? Harusnya sih ada. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Tapi ya, ada kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah tuh ada 5 zaman tapi aku tuh lupa apa. Wow, berarti banyak lagi dong. Berarti kita zamannya banyak banget. Beranak. Banyak. Apa ya? Kamu tahu nggak? Zaman berdasarkan Arkeologi ya. arkeologi. Arkeologi. Oh, berarti kalau yang tadi geologi. Yang tadi geologi. Yang sekarang arkeologi. Berarti sekarang adalah ada arkeologi. Tadi geologi, Tadi sekarang zaman arkeologi. geologi guys perkembangannya. Terus kalau zaman geologi kan dibagi 4. Kalau zaman arkeolog dibagi berapa? 5. Kalau kata aku ya 5. Kalau kata kamu. Yang pertama itu ada paleolitikum. Kalau tadi kan zikum, sekarang tikum. Iya, tikum. Bisa. Yang pertama itu zaman Paleolitikum. Apa sih zaman Paleolitikum tuh? Jelasin Bukan jelasin. Jadi di Paleolitikum ini ada zamannya batu tua. Kalau disebutnya dari mereka tuh ditandai dengan pola hidup mereka yang Yang food kayak Cia gathering tadi dan- gak sih? Ya, Yang masih kayak- nomaden, yang berpindah-pindah. Masih pindah-pindah. Iya, terus dia tuh masih dapetin makanannya tuh masih kayak di apa sih namanya? berburu. Food gathering. Dari tanaman-tanaman gitu. Kalau food gathering Apa? Comfort food. food gathering. Comfort food, cuy. Coba aku mau cari ya. Apa? Kita cari guys. Apa sih food gathering tuh? Masa di mana manusia purba mempertahankan hidupnya dengan cara berburu Ya dan kan, mengumpulkan makanan. berburu guys. Berburu. Terus kalian
tuh di zaman ini ada peninggalan. Ada nggak sih? Pasti ada nggak sih? Makanya sekarang tuh banyak ditemuin fosil-fosil gitu. Iya kan. bener kayak di museum-museum gitu nggak sih? Terus jadi apa yang mereka ini? Peninggalannya apa aja emang? Kapak gitu nggak sih? Kapak-kapak gitu. Batu nggak? Di zaman Batu karena kalau nggak salah setahu aku mereka berburu yang pakai batu gitu, tahu nggak sih, buat dilempar-lempar. Terus katanya batunya masih kasar kan? Karena mereka belum bisa buat Iya, kayak ngasah-ngasah gitu. iya. jadi kayak buat batu tuh bisa buat motong motong apa ya? Pokoknya mencari makanan Ini gitu. loh, jadi kayak si batu itu dibikin alat gitu buat ngeburu hewannya. Tapi berarti udah pinter mereka ya bisa bikin kayak gitu. Iya. Ternyata manusia purba juga pinter, guys. Manusia purba bisa berpikir seperti itu. Enggak sih, kita lebih gini nggak sih? Kita harusnya lebih pinter ya. Terus apa lagi, ada zaman apa lagi? Zaman kedua. Kayak tadi urutannya. Kan tadi kalau Tadi zaman batu tua, Paleolitikum. iya, terus Apa lagi? Meso apa sih Mesolitikum? Jujur aku tuh masih bingung sama Mesolitikum. kalau Mesolitikum tuh pas masih sama sih, mereka tuh masih berburu, masih ikut gathering. Cuman dia tuh tinggalnya kayak di gua gitu loh, guys. Mulai menetap gitu. Iya, mulai menetap. Tapi enggak sih, di guanya juga kayak masih berpindah-pindah, tapi udah ada Kayak rumahnya Iya, gitu. berarti mereka udah punya tempat pulang lagi gitu ya. kayak gua di pinggir pantai. Ya nggak sih? Iya sih, kayaknya bisa juga karena kan mereka berbunya ke hutan-hutan Iya yang sih. Terus ada Mesolitikum apa? Mega. Kalau Mesolitikum kan batu tengah. Kan Paleolitikum itu zaman batu tua, Mesolitikum itu zaman batu pertengahan. Nah, sekarang yang ketiga itu apa? Megalitikum. Megalitikum tuh kalau nggak salah zaman batu tua gitu ya. Apa zaman batu Mega itu besar. Zaman Berarti zaman batu besar. Iya. Terus itu ditandai dengan apa sih pas zaman itu? Apa ya? Zaman batu besar. Iya. Apa ya? Apa dong? Kan kita harus nyari lagi. Coba ya. Oh, katanya di sini tuh kalau zaman batu besar tuh dia udah kayak kena kepercayaan gitu loh, guys. Oh, berarti mereka semua udah megang kepercayaan buat dari gimana sih? Kita udah punya kayak agama gitu. Bukan agama nggak sih? Kayak kepercayaan yang dimaksud di sini. Tapi katanya Kayak nyembah. iya nyembah tapi ke batu gitu. Wow. Mungkin kita udah nggak nyembah batu nggak sih? Iya. Astagfirullahaladzim. Takut kali lah. Kali nggak boleh. Kalau ada batu besar berarti ada batu nggak ada, guys, nggak ada batu kecil, guys. Biasa. Sorry ya, sorry. Batu tua dan batu Muda. Namanya Neolitikum. Ada apa sih di zaman batu muda ini? Kayak Coba. kalau nggak salah di zaman batu muda ini, nah baru nih di sini kehidupan itu mereka mulai menetap ya, itu dengan food producing. Kalau tadi food gathering, sekarang food Producing. Apa sih food producing tuh? dia tuh udah kayak mulai apa sih, makanannya tuh kayak udah mulai menciptakan sendiri gitu loh, kayak dimasak-masak gitu? kayak bertanam gitu-gitu, bertanam, berkebun, berternak gitu-gitu. Jadi kayak udah gak berburu lagi, udah makin pinter dia loh di sini. pinter dia di sini. Iya. Pinter banget. Terus ada zaman apa lagi nih yang tadi udah 4, sekarang satu Sekarang lagi. yang terakhir nih zaman apa? Zaman logam tuh nggak sih, zaman perundagian apa sih? Zaman perundagian tuh zaman manusia purba tuh udah pada kayak apa sih, ahli gitu ya? Apa sih? Udah Mereka terampil. iya, Undagi. Mendagi itu kan artinya terampil kan? mereka tuh udah kenal logam loh, guys. Jadi kayak udah tahu logam, bukan batu lagi, udah logam. Keren banget. Logam. Berarti mereka udah buat misalkan alat-alatnya tuh dari logam gitu. Iya, jadi udah semakin cerdik lah ya mereka nih. Makin pinter. Lalu ada teori nenek moyang Indonesia. Kalau tadi kan
mereka ini kan apa sih? Tadi tuh kita ngebahas zaman-zaman Perkembangannya. perkembangan berdasarkan arkeologi Sama arkeologi. Sekarang yang kita bahas itu apa sih? Gimana nenek moyang karena tuh gimana sih mereka ini sih manusia purba ini tuh bisa datang ke Indonesia. Soalnya kan kita nggak tahu ya sebenarnya tuh yang manusia yang ada di Indonesia ini tuh datangnya dari mana sih awalnya? Dari mana sih? Kenapa bisa tiba-tiba ada di Indonesia, ada di Mereka Amerika? migrasi kah? Gimana? Ada di Afrika. Masih tiba-tiba hidup? Iya. Gak mungkin dong. Tiba-tiba hidup? Enggak dong. Terus katanya para ahli itu banyak banget yang bikin teori-teori tentang si nenek moyang datang ke Indonesia. Complicated banget gak sih? Iya, Ada berapa teori ya? Aku lupa. 4, 5, berapa? 4 gak sih? Apa coba sebutin Ya. teori yang pertama deh? Yang aku tahu tuh ada teori out of Africa. Kenapa ada Afrikanya? Katanya Bukannya teori Yunan. Afrika dulu aja lah. Aku taunya Afrika loh, Jalika. taunya Afrika dulu. Iya loh. Oke lah. Oh, karena dia tahu berarti dia yang ngejelasin. Coba Boleh. jelasin. Boleh. Karena itu di teori out of Africa itu kita tuh berasal dari orang yang ada di Afrika. Katanya tuh kita tuh ada kemiripan gitu guys sama orang Afrika. Apa yang bikin mirip? Gak tahu sih kalau aku itu pun. Tapi katanya ada miripnya gitu. Kita tuh ada miripnya sama orang Afrika. Terus ada teori Yunan. Apa teori Yunan? Asal usulnya tuh karena ada yang nenek moyang yang berasal dari Yunan, dari Tiongkok gitu. Cina loh, Yunan tuh Cina. Oh Cina. Cina Selatan. Kalau Tiongkok apa? Wilayah. Iya, sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Nah, katanya tuh gitu, jadi ada nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Cina itu. Jadi kayak adanya teori Yunan. Kalau kayak gitu tuh orang-orang bikin teori kayak gitu ada bukti-buktinya sih. Iya, ada pendukungnya nggak sih? Ada pendukung. Ada Kayak apa? Kalau Yunan Kalau apa? nggak salah teori Yunan tuh ada samanya fisiknya tuh kayak ada kesamaan Kemiripan, gitu, kemiripan. Juga ada benda-benda bersejarah yang yang mirip. Oh, kayak juga. peninggalan-peninggalannya gitu Iya. ya? Jadi ada gitu, ada faktor pendukungnya gitu, makanya Berarti kalau yang mirip kalau di Indonesia sama di Yunan, yang miripnya di zaman apa jauh? Megalitikum. Oh. Katanya kalau misalnya teori out Out of Afrika. Out of Afrika sih, Pak. enggak loh, Yunan. Oh, tadi dia ngomongnya out of apa? Oh, Yunan. Kalau teori Yunan kayak itu dibagi lagi jadi 2 tahu. Jadi apa? Yang Proto yang gitu yang neutro. iya, proto sama neutro Sama neutro. Iya. Kamu tahu nggak Cik kalau yang proto apaan? Apa ya yang proto? Katanya tuh kalau yang katanya tuh kalau yang proto tuh dia tuh dari Yunan terus kayak meninggalkannya tuh kebudayaannya tuh di zaman Neolitikum. Jadi semuanya gimana? Maksudnya Neolitikum tuh gimana? Gimana? Jadi kayak mereka tuh si orang ini tuh si manusia purba ini tuh datang ke Indonesia pada zaman Neolitikum. Jadi kayak meninggalkan kebudayaan di zaman Neolitikum. Terus kalau misalkan Datro Kalau tadi kan Neolitikum. Kalau di Ditro ini tuh dia itu yang meninggalkan logam, guys. Oh, jadi logam itu tuh dibawanya sama masyarakat apa sih? Sama orang-orang di Yunan. Iya, orang-orang dari Yunan. Iya. alhamdulillah ya bahwa Iya. Jadi sebagai Akhirnya kita ada loh. logam. Iya. terus ada apa lagi nih? Ada. Tadi baru 2. Aku tahu. Kamu tahu apa sih? Ini teori out of Taiwan. Apa? Taiwan. Aku tuh kurang tahu ya. Nanya berapa orang sih? 4. Tapi aja. Sorry guys. Jadi yang setahu aku tuh ada teori out of Taiwan. Nah itu tuh dibawa sama Profesor Kerm dan Dr. Brankes. Apa sih? Apa itulah ya pokoknya itu. Susah kali guys. Susah kali. Nah itu tuh katanya asal nenek moyang bangsa Indonesia tuh berasal dari Asia Tengah. Tahu Asia Tengah? Asia Tengah tuh di mana? Di tengah, guys. Tengah. Terus kayak Dari Taiwan. pendukungnya apa?
Kalau tadi kan kita kayak kebanyakan sama sifat, sama fisik. Terus kayak fosil kan kalau tadi tuh. Iya. Kalau sekarang tuh bahasa berdasarkan dari bahasa-bahasanya. Jadi bahasa-bahasa di Indonesia tuh punya apa sih? Aku tuh kurang ngerti juga deh bagian itu maksudnya. Bahasa mungkin bahasa kita sama di sana mungkin ada kemiripan gitu nggak sih iya. bahasa-bahasanya? Paling kayak cuman beda-beda dikit gitu, mungkinnya kayak Sunda sama apa gitu kalau misalkan Terus katanya, tapi tetap ada kayak kemiripan genetika gitu, jadi tetap ada kemiripan. Kayak juga ya, ada teori-teori. Iya, banyak tapi Pusing banget, keren banget. Tapi ada teori satu lagi yang kayak ini tuh banyak dari para ahli dari Indonesia tuh bilang katanya orang Indonesia tuh ya dari Indonesia sendiri. Berarti langsung ada di Indonesia gitu? Gak tahu sih, tapi katanya kayak kalau orang Indonesia tuh nenek moyangnya ya di Indonesia sendiri gitu. Soalnya kayak ditemuin fosil-fosilnya juga banyak dari Indonesia. Iya. teori apa? Teori Nusantara namanya. Makanya namanya Nusantara. Karena emang dari Indonesia sendiri gitu. Betul. Terus kayak kalau misalkan pendukungnya apa aja? Ya tadi banyaknya fosil yang ditemuinya tuh di daerahnya Indonesia sendiri, bukan di negara orang lain. Berarti nyebar banget kan sih kayak sampai banyak Iya. teori gini, berarti tuh senyebar itu. Nyebar guys, ternyata mereka tuh jalannya nyebar ya. Iya. Makanya kan sekarang tuh kayak manusia kan ada yang di Afrika, ada yang di Australia, Iya. di mana di Indonesia. Jadi gitu guys, sampai kayak menyebarnya dan terjadinya kehidupan yang ada di sini, di bumi, di Dan dunia ini. ternyata tuh kita tuh sebenarnya banyak teori, kita tuh sebenarnya dari mana tuh ternyata banyak guys teorinya. Iya, banyak banget. Bukan kayak bener satu teori itu benar. Itu Tapi kita karena kayak kita masih di- berbagai teori. betul sekali. Jadi segitu aja guys yang bisa kita sampaikan. Karena sekarang udah jam berapa ini? Jam Mana sih ini? Jam berapa? 17.24. 17.24. Oke guys. Ya. Segitu dulu dari Segitu dulu dari kita. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.